그리고 방해를 세우면 융인과 결합한 존재가 융인 혹은 네가 그러고도 인간이야! Lalu diperlihatkan Somun yang udah mulai luwes memanggil wilayah khusus mereka, sehingga dia tidak terpengaruh oleh tekanan dari tongkat sakti tersebut. So dia langsung menghajar Chungsin. Dan saat Somun sedang berusaha untuk menarik roh jahatnya keluar, tiba-tiba si anak yang sebelumnya ditolong oleh Chungsin muncul dan langsung mendorongnya. Di sini Chungsin menggunakan kesempatan itu untuk mencoba kabur. Namun dikarenakan dia sudah tidak mampu lagi bergerak, dia memutuskan untuk mengambil pistol miliknya dan tiba-tiba dor. Chungsin akhirnya tewas dengan menembak kepalanya sendiri. Di sini Somun tampak frustasi melihat roh jahat itu keluar dari tubuh Chungsin dan menghilang, karena diceritakan jika inang dari roh jahat itu tewas, maka semua jiwa yang telah dimakan juga ikut lenyap. Saat keadaan sedang kacau, Yang He menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur. Dan di saat yang bersamaan, Pak Wali Kota juga berniat untuk mengakhiri hidupnya karena merasa telah dikhianati oleh semua orang. Namun, tanpa diduga, roh jahat Chungsin terbang dan mengikuti ambulans Pak Wali Kota. Tim counter yang belum mengetahui hal itu dan mengira roh Chungsin telah lenyap, mereka pergi untuk meminta penjelasan kepada roh counter di alam baka. Namun, mereka juga tidak mempunyai jawaban yang pasti. Selanjutnya diperlihatkan Somun pergi ke kedai dan berniat untuk tetap mencari roh jahat itu. Di sini dia meyakini kalau roh jahat level 4 tidak mungkin lenyap begitu saja, karena menurut kitab Yudhishthira, roh level 4 akan hidup abadi sebelum dibawa ke alam baka. Shin lalu beralih ke rumah sakit, tempat Pak Wali Kota dirawat. Di sini pertama kalinya Chungsin memperlihatkan wujudnya kepada Pak Wali Kota dalam bentuk roh. Dan ternyata, roh Chungsin memilih Pak Wali Kota sebagai inang barunya, dan berhasil menyelamatkannya dari kematian. Dengan kekuatan barunya, Pak Wali Kota mengancam Taishin dan memintanya untuk menurutinya. Dia lalu memerintahkan tangan kanannya untuk menyerahkan diri dan mengaku sebagai pelaku pembunuhan agar Pak Wali Kota terbebas dari tuntutan. Lalu diperlihatkan Somun yang terus mencari keberadaan roh jahat tersebut dengan mendeteksinya menggunakan wilayah khusus. Walaupun dia berkeliling sampai malam, hasilnya tetap nihil. Mereka belum juga mengetahui siapa dan di mana roh jahat itu sekarang. Di saat yang bersamaan, para preman-preman Taishin diperintahkan untuk menemui Pak Wali Kota. Ternyata, tujuan mereka dipanggil ke sana adalah untuk dijadikan mangsa dari roh jahat yang ada di tubuh Pak Wali Kota. Namun, saat Pak Wali Kota sedang memangsa kedua preman tersebut, ternyata Heok baru sampai di rumah dan mendengar para preman yang dijadikan tumbal dari balik pintu. Karena mengetahui aksinya didengar oleh Heok, si roh jahat itu lalu berniat untuk memangsanya. Di belakangnya, tapi bohong. Heok yang ketakutan lalu memutuskan untuk keluar rumah. Namun ternyata, dia malah bertemu teman-temannya dan dipukuli karena menggelapkan uang fotokopi LKS. Di sini Somun yang tidak sengaja lewat, langsung menolongnya dan lagi-lagi Heok tidak menghiraukannya. Namun, saat mereka bersentuhan,
Somun tidak sengaja membaca ingatan Heok dan melihat kalau Pak Wali Kota adalah inang dari roh jahat level 4 yang dia cari. Selanjutnya diperlihatkan Somun yang langsung menuju ke kediaman Pak Wali Kota dan memanggil wilayah khusus untuk mendeteksi keberadaannya. Di saat yang bersamaan, Hana juga merasakan hal tersebut dan langsung OTW ke sana. Diceritakan di sini Somun yang lagi-lagi dengan gegabah mencoba untuk bertindak sendirian. Namun untungnya, Hana datang dan menghentikan Somun. Saat mereka kembali ke kedai untuk menyusun rencana, mereka dikunjungi oleh laki-laki yang menjadi korban limbah dari Taishin Group. Di sini dia memberitahukan rencananya untuk menggelar konferensi pers dengan anaknya untuk memberikan bukti-bukti tentang kejahatan Taishin Group. Pak Wali Kota dan Taishin yang mengetahui rencana itu lalu memerintahkan Hyang Hee untuk menculik anak kecil tersebut. Di tengah perjalanan untuk mengantarkan anak itu, Hyang Hee tidak sengaja melewati wilayah khusus yang tiba-tiba muncul. Hana yang merasakan kehadirannya langsung menyuruh para counter untuk mengejarnya. Singkat cerita, tim counter yang sampai di sana tepat waktu berhasil menghajar Taishin dan preman-premannya, lalu menyelamatkan anak tersebut. Namun, Hyang Hee ternyata berhasil kabur. Hana yang memiliki dendam pribadi terus mengejarnya. Karena di sini Hyang Hee sudah bertambah kuat, dia akhirnya berhasil meloloskan diri dari Hana. Besoknya gantian Taishin yang ditangkap polisi atas tuduhan penculikan saksi. Di sini diperlihatkan orang-orang yang mulai kesal terhadap Taishin Group dan melemparinya dengan telur dan tepung. Lalu Shin beralih ke kedai mie. Hana yang saat itu baru pulang menceritakan kalau dia pergi untuk membuntuti Hyang Hee ke sebuah villa. Ternyata, di sana adalah tempat persembunyian Pak Wali Kota untuk memulihkan diri dari efek area tongkat sakti milik para counter. Mereka lalu berencana untuk menangkap Pak Wali Kota saat itu juga. Namun, mereka tidak bisa melakukannya jika Hyang Hee masih di sana. Hana memberitahukan kalau saat ini Hyang Hee sudah setara level 3 dan mereka tidak akan mampu untuk melawan dua roh jahat level atas sekaligus. Singkat cerita, mereka melakukan pengintaian dan menunggu Hyang Hee pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan saat Hyang Hee sudah pergi, tim counter langsung mempersiapkan formasi untuk menggunakan tongkat sakti mereka. Dan seperti biasa, Somun langsung memanggil wilayah khususnya dan pergi ke dalam. Pak Wali Kota yang sudah menunggunya di dalam hanya tertawa melihat Somun. Ternyata, diceritakan sebelumnya bahwa dia mengetahui ada seseorang yang mengikuti Hyang Hee ke villa itu. Mereka lalu menjebak para counter dan menunggunya untuk menggunakan tongkat sakti mereka. Sementara Hyang Hee bersembunyi di luar. Dan setelah mereka menggunakan tongkatnya, Hyang Hee muncul dan mematahkan tongkat milik Hana. Sementara itu di dalam rumah, Somun yang tidak mengetahui kejadian di luar berusaha untuk menarik roh jahat keluar dari tubuh Pak Wali Kota. Namun dengan mudahnya Pak Wali Kota menghajar Somun dengan menggunakan skill telekinesisnya. Dan saat sudah babak belur diajar Pak Wali Kota, tiba-tiba Somun bangkit dan seperti mendapatkan kekuatan Super Saiya. Diperlihatkan Somun yang hampir terkena serangan Pak Wali Kota berhasil diselamatkan oleh Gamotak yang datang tepat waktu. Di sini mereka berdua bekerja sama untuk melawan Pak Wali Kota. Walaupun sempat mengimbangi dan menghajarnya sebentar, mereka berdua tetaplah bukan tandingan Pak Wali Kota. Aneh kira habis Super Saiya OP gitu, ternyata sama aja kalah juga. Setelah menghajar Somun dan Gamotak, Pak Wali Kota lalu memutuskan untuk mundur dulu karena dia tetap akan kerepotan jika harus melawan para counter dengan kondisinya sekarang. Di sisi lain,
Diperlihatkan Hana bertarung mati-matian melawan Hyang Hee. Dan di sini akhirnya Hana berhasil menghajar Hyang Hee dan menarik roh jahatnya keluar. Walaupun tongkat sakti mereka udah rusak, tapi setidaknya mereka berhasil mengalahkan satu roh jahat dan sekarang hanya menyisakan Pak Wali Kota sendiri. Lanjut di kantor polisi, Hyang Hee yang sudah kehilangan kekuatannya terlihat kebingungan. Dia tidak bisa mengingat apapun tentang kejadian sebelumnya. Dan saat dia sedang marah-marah nggak jelas, penghuni sel lainnya tampak kesal dan langsung menumbangkan Hyang Hee dengan sekali pukul. Scene lalu berpindah ke Pak Wali Kota yang ternyata kembali ke rumahnya setelah kabur dari pertarungan dengan Somun dan Gamotak. Di sini dia membunuh satu orang lagi dan kebetulan Hyok yang sedang berada di rumah menyaksikan kejadian tersebut. Keesokan harinya di kedai mie, diperlihatkan Somun yang masih terus berlatih untuk meningkatkan skillnya. Sementara Bibi Mai, kondisinya terlihat semakin melemah semenjak rambutnya memutih. Selanjutnya saat Somun sedang di rumah dan ngobrol-ngobrol dengan temannya, dia merasakan kehadiran roh jahat level 2 dan langsung memberitahu tim counter lainnya untuk menuju ke sana. Begitu sampai di sana, ternyata lelaki yang mengikuti roh jahat itu juga adalah seorang counter dari cabang Singapura yang bernama Jonggu. Di sini diceritakan kalau dia adalah counter yang dulu direkrut untuk menggantikan Jang Mul. Dia memiliki kemampuan penyembuhan seperti Bibi Mai. Oleh karena itu, dia akhirnya ditempatkan di Semarang, Singapura. Setelah melakukan perkenalan singkat dengan Somun, mereka langsung menuju ke kedai mie. Ternyata dia dipanggil ke Korea untuk membantu menyembuhkan Bibi Mai. Dan setelah Jonggu menyembuhkan Bibi Mai, dia menyarankan agar Bibi Mai beristirahat dulu karena kondisinya belum pulih 100%. Jadi akan berbahaya baginya jika memaksakan untuk menyembuhkan orang lagi. Selanjutnya diperlihatkan Somun yang baru keluar dari rumahnya. Di sana dia melihat Hyok yang sedang tertidur di depan rumahnya. Dia lalu membawanya ke kedai untuk kemudian diberikan tempat untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, para counter sedang bersiap untuk kembali menghadapi Pak Wali Kota di rumahnya. Saat mereka akan berangkat, tiba-tiba Jonggu datang dan menawarkan diri untuk menggantikan Bibi Mai. Singkat cerita, mereka lalu berangkat menuju Pak Wali Kota sementara Bibi Mai tinggal di kedai untuk merawat Hyok. Begitu sampai di sana, Somun lalu menggunakan wilayah khusus untuk mendeteksi keberadaan roh jahat. Namun, dia tidak bisa merasakan apapun di dalam. Mereka lalu masuk untuk memastikan keadaan di dalam rumah tersebut. Namun, di sini mereka hanya menemukan tubuh Pak Wali Kota yang tidak bergerak di ruangannya. Ternyata, si roh jahat level 4 itu memiliki kemampuan untuk berpindah inang. Dan dia menggunakan tubuh Hyok untuk mengecoh para counter. Di sini Hana yang menyadari hal itu langsung menghubungi Bibi Mai. Namun Bibi Mai tidak menjawab.